5. Karena apa? Besok siang mulai sholat zuhur kita akan masuk waktu wukuf. Waktu wukuf inilah puncak ibadah haji. Seandainya nanti malam Bapak Ibu tidak istirahat sama sekali, bahkan digunakan dengan sholat malam dan sebagainya, tentu besok pagi sudah bisa dibayangkan, apalagi siang, tinggal ngantuknya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah mencontohkan di Mina ini sholatnya hanya dikosar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Diberi rukhsah, keringanan kita, termasuk sholat malam itu sudah tidak disunatkan lagi. Seandainya Bapak Ibu mau sholat malam, cukup witir saja. Cukup witir saja. Jadi sudah tidak disunatkan. Termasuk besok hari Arafah. Umat Islam di seluruh dunia yang tidak melaksanakan haji disunatkan untuk puasa Arafah. Tetapi jamaah haji tidak disunatkan untuk puasa. Kita akan wukuf. Lebih mulia kita wukuf berhadapan dengan Allah dibandingkan hanya puasa 1 hari. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, perlu kita sama-sama menyadari semua bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, banyak kekurangannya. Apabila kita tidak bisa mengontrol diri kita, tentu setan akan cepat merasuk dalam jiwa kita. Kita akan dibisiki oleh setan. Inilah bisikan-bisikan setan ini yang harus kita antisipasi. Mari kita tanamkan dalam hati kita niat yang ikhlas bahwa kita pergi ke tanah Arab ini adalah untuk memenuhi panggilan Allah dan Nabi Ibrahim. Apa itu? Ibadah haji dan umroh. Tidak lain dengan itu. Itulah sebabnya di KBH Al-Haramain ini saya tidak memprogramkan program-program seperti umrah sunat. Kalau Bapak Ibu mau meyakini itu monggo silakan, tetapi dari kami tidak memprogram karena memang Rasulullah tidak mencontohkan ada umrah sunat. Umrah itu 1 kali. Kalau kita mau umrah lagi harus pulang lagi ke tanah air, baru ngambil mikot lagi, datang umrah lagi. Kalau kita di sini umrah bolak-balik, bahkan ada yang memahami umrah 7 kali sama dengan haji 1 kali, itu tidak ada nasnya. Coba cari, tanyakan hadis siapa. Kalau umrah 7 kali, umrah di sini selama haji sama dengan haji 1 kali, tolong dicari, tanya dengan kiainya. Hadis riwayat siapa, di dalam kitab apa, di dalam hadis apa itu. Jangan kita ikut-ikut tanpa tahu dasar. Itu sebabnya saya di KBH Al-Haramain terus terang tidak memprogram seperti itu. Tetapi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya keinginan pribadi, saya juga tidak akan melarang bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang terpenting tujuan pokok kita ibadah haji ini jangan terusik, jangan terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Jangan sampai kita terlalu banyak kegiatan pada ibadah hajinya kita jatuh sakit dan lain sebagainya. Itu ada di tempat saya di Magelang, diajak bolak-balik pergi itu ziarah umroh. Tadi pagi langsung dirujuk ke rumah sakit. Coba bayangkan betapa ruginya kita yang jauh-jauh membayar biaya 37 juta untuk pergi ke sini. Pada hari puncaknya ternyata kita hanya di safari wukuf. Tahu safari wukuf? Safari wukuf itu dimasukkan besok, sekarang nggak kemana-mana di rumah sakit. Besok pada waktu tergelincir matahari dibawa ambulan ke Arafah. Berapa lama? Hanya lebih kurang 5 menit Bapak Ibu. 5 menit. Tidak bisa sholat, tidak bisa berdoa. Pokoknya dikelilingkan di Arafah, dibawa ke rumah sakit lagi. Coba bayangkan. Oleh karena itu, selama di tanah haram ini saya selalu berwanti-wanti. Jangan malas makan dan minum. Jangan malas makan buah-buahan. Minum yang banyak, jangan takut buang air. Kenapa? Itu akan membantu stamina kita, mempertahankan stamina kita supaya prima. Kemarin saya terlalu capek, langsung batuk. Saya periksa dokter, kasih obat. Saya minum jahe anget. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya tugasnya berat. Saya membimbingkan banyak jamaah. Kalau saya sakit, bagaimana jamaah saya? Alhamdulillah, 2 hari hilang batuknya, walaupun masih sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Artinya kita memang betul-betul yakin bahwa Allah itu yang memberi penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Kalau kita yakin dengan Zam-Zam, karena Zam-Zam itu ada doanya pada saat kita minum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Itu doa minum Zam-Zam. Kita minta diberikan rezeki yang banyak, yang luas.
diberikan ilmu yang banyak, dan disembuhkan dari berbagai penyakit. Luar biasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, kita syukuri bersama, hari ini kita sudah berada di tanah Mina, tanah yang gersang tetapi penuh dengan rahmat Allah. Bapak Ibu, banyak berdoa di sini, termasuk besok tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kita akan tugasnya berat, melempar jumrah dan lain sebagainya. Semua titik di perjalanan kita ibadah haji ini adalah napak tilas ibadahnya haji Rasulullah Muhammad SAW. Saya bersyukur ada beberapa jamaah yang hanya ketemu sebentar sama saya. Ada yang ketemu di Bandara Solo, begitu omong-omong nggak sengaja ternyata ikut tanazul seperti kita. Ada lagi yang dari Blora yang sudah direncanakan dari awal tanazul, ternyata gagal total, nggak ada yang jadi Pak, hanya beberapa orang. Padahal dari Cepu sudah disepakati semuanya tanazul. Itulah namanya ibadah, itu pilihan Allah yang menentukan. Kita mantap atau tidak dalam satu program, ini tergantung kita. Allah akan mengabulkan kalau kita betul-betul mantap. Ada dari Bali, pas salat di Masjidil Haram, ketemu jamaah Haramain, ngomong-ngomong, ternyata ingin ikut di sini. Ini Bu Farida dan Mas Fahmi. Ini sekarang bergabung di kita semua. Nah, inilah pertemuan kita di sini. Arafah ini tempat ta'aruf. Nah, besok itu tempat ta'aruf, tempat berkumpulnya umat Islam sedunia. Di sanalah kita bisa mengenal berbagai bangsa, karakter bangsa, bermacam-macam pribadi orang. Kita tinggal di Mekah sekian, oh ini orangnya sabar, ini gerangsangan, oh ini loman, ini medit, itu kan tahu. Nah ini, nanti kita kalau sudah haji, hilangkan sifat-sifat jelek kita, karena kita ingin memelihara, mempertahankan kemabruran haji kita. Kalau dulu kita belum haji, udah medit, setelah pulang haji nanti loman Bu, loman ya, sering memberi sedekah, infak, apalagi zakat. Zakat ini kewajiban kalau kita sudah memenuhi nisabnya, ini wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak mengeluarkan, maka Allah akan mengurangi rezeki kita. Banyak orang di Lamongan dulu, mungkin saya ceritakan, kecamatan dekat Kecamatan Gelaga itu gudangnya jamaah haji Lamongan Bapak Ibu. Gudangnya sekarang ini urutan buncit, sawahnya gagal total. Saya sering kalau ceramah saya bilang, coba kita evaluasi, apakah sudah mengeluarkan zakat atau belum kita. Coba dievaluasi. Nah, kadang-kadang habis panen udang yang cukup melimpah, eman-eman dihitungkan kalau hasilnya 100 juta, 2,5% kan 5% kalau tadi ya, atau 5% itu udah berapa? Kalau bagi yang tidak ikhlas, wah sekian puluh juta eman-eman. Nah seperti itu. Padahal bagi Allah nilai itu tidak ada apa-apa yang dapat Allah, bahkan pahalanya yang akan dilipat gandakan. Nah inilah, nanti kalau kita sebelum haji agak kurang suka bersedekah, pulang nanti bersedekah. Kalau belum lancar zakatnya, kita zakat. Kalau kita dengan tetangga masih sering berbantah-bantahan, dihilangkan itu, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda orang yang hajinya mabrur. Tetapi kalau sudah pulang haji kok pancet, nggak ada perubahan, itu tandanya haji kita ya tidak mabrur. Karena tidak semua jamaah haji yang berangkat ke sini sekian juta itu hajinya semua mabrur, tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin dalam satu kota hajinya mabrur semua tergantung kitanya. Karena tidak ada keistimewaan bangsa Ajam dengan bangsa mana ya, itu dalam hadis itu dikatakan tidak ada keistimewaan satu bangsa, hanya pribadinya, ketakwaannya yang menentukan seorang. Mungkin kita di Arab tuh wis bener kabeh, wis terhindar dari syirik semua, belum tentu. Karena di tanah Arab ini adalah gudang syirik, karena dulu jahiliyahnya tuh berkembang di sini. Jadi jangan kita istilahnya latah kalau melihat orang beribadah seperti ikutin bener. Nah jangan, kita harus mantap apa yang kita dapat waktu manasik di tanah air, ikuti itu, karena kita sudah mengikuti pidato Rasul. Jangan kita campur-campur hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Itu kita kerjakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, terakhir saya tekankan lagi, sekarang kita sedang ihram. Banyak larangan-larangan pada saat ihram. Contohnya membuka aurat. Ibu mau wudhu, lengan bajunya dising-singkan,
atau kerudungnya dilepas. Walaupun terhadap suami istri juga demikian, kecuali dalam tempat yang tertutup dalam keadaan sendiri. Kemudian bapak-bapak juga gitu, dalam keadaan wudhu, di sana tempat wudhunya untuk masuk kakinya tinggi pak ya, tinggi. Kalau kita tidak hati-hati, dengkul kita ini kelihatan. Oleh karena itu bagi yang rodendek ya, rodendek nggak usah wudhu di sana, di kamar mandi aja ya, di kamar mandi. Tetapi pakaian ihram diletak dulu di atasnya. Yang ini ya, yang ini disingsingkan, yang bawah disingsingkan. Kemudian dinding toilet itu disiram pak, dindingnya itu disiram pelan-pelan, jangan itu mencerot semua airnya. Airnya dikecilkan dulu, disiram, dindingnya itu disiram semua, lantainya disiram, baru kita berwudu. Ini najis itu akan hilang apabila sudah mengalir airnya. Jadi kalau wudu, khawatir kita kalau diangkat tadi kelihatan dengkul, lebih baik di kamar mandi. Cuma syaratnya seperti itu, supaya kita mantep, kita wudu itu tidak ada najis lagi. Tadi saya udah lihat, saya tadi udah bilang bapak-bapak, besok hari ini kita banyak melihat orang, laki-laki, perempuan tuh buka. Ternyata banyak pak tadi ya, banyak sekali waktu wudu diangkat di atas lutut. Nah ini, kenapa saya tekankan lagi? Karena ini sering sekali terjadi pada saat ihram. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf atas segala kelalaian kami selaku pembimbing, khususnya yang 12. Betul-betul ini jadi motivasi kita, jangan dijadikan tadi itu jadi kita mangkal, jangan. Ini jadikan motivasi kita, perjuangan kita akan meraih surga dari Allah SWT. Ya ini pesan saya. Nanti kalau bapak ibu di sini panas terus, insya Allah itu terganggu ibadahnya, terganggu. Oleh karena itu jadikan itu sebagai pelajaran, termasuk juga ketua rombongan. Saya mohon nanti kalau naik bis itu ditanya ketua regunya. Nah kita waktu manasik kan sudah kita seperti itu. Regu 1 anggotanya cukup enggak? Nah ini kalau mau jalan. Regu 2 anggotanya cukup apa enggak? Nanti yang gabungan ada dari Mojokerto, ada dari Bali, ini saya tanya langsung nanti dari Jakarta ya, karena teman-teman mungkin nggak kenal, saya yang tanya langsung. Jadi dari Pak Mansur 4 orang, nunjuk Pak Mansur komplit. Jadi Pak Budi sekalian, Pak Mantri sama Pak Margono, suami istri, Pak Hermawan, Pak Sopan mana Pak Sopan? Nah ya Pak Sopan. Nanti akan saya cek sendiri, karena ketua regu sudah punya kewajiban ngecek anggotanya masing-masing. Mudah-mudahan tadi menjadi pelajaran berharga, tidak terjadi lagi. Dan saya tekankan, komando harus diikuti. Seperti kalau tadi Pak Sami udah bilang, kumpul di lobi, tiba ewes no bis KB. Nah ini, artinya instruksi tidak jalan itu, error. Nah error itu mesti ada dampaknya, ada pengaruhnya kalau sudah error. Nah mulai hari ini ikuti komando. Jadi kalau saya bilang keluar dari kemah, keluar kalau jalan-jalan, kalau pelan-pelan seperti tadi kan, pelan-pelan yang depan. Nah, jadi supaya yang belakang tidak tertinggal. Besok juga gitu, karena kita ini campuran. Ada yang stroke, jalannya nggak bisa cepat-cepat. Ada yang didorong kursi roda. Ada yang masih muda, semangat tinggi, tenaga prima, maunya jalan banter tapi ngerem. Karena kita adalah satu tim. Besok di Arafah ini tumpuk blek orang penuh. Kita mau ke toilet harus pamit bu ya. Kalau di sini masih sepi pak. Sekarang masih sepi. Cuma besok di Arafah tuh sangat padat, di Musdalifah sangat padat. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ragu-ragu bisa ke toilet dan bisa kembali, ini ragu-ragu khawatir nggak bisa kembali, ngomong biar kita antar. Kemudian besok tanggal 10 Zulhijjah di kemah ini akan penuh semua. Antara kemah satu dengan yang lain seperti tidak ada bedanya. Ya, ini harus hati-hati yang tua-tua keluar. Saya beri arahan. Ini kemah kita besok bukan di sini, bapak, di belakang ini sebelahnya. Ini kemudian kita masih cari tempat yang longgar. Kita tempat Darul Musalisir ini. Kita di sebelahnya 3 pelong. 1, 2, 3 pelong. Darul Musalisir gambarnya 180, yang diberi 10 pelong. Ini kurang, mestinya dia 11. Nah kita itu masih normal, satu rombongan 3 pelong.
Tetapi itu diambil catering satu pulau tinggal 2. Nanti akan kita, saya tadi udah lapor tapi belum kita pindah aja ke dalam pusat kita. Ya, supaya kita nanti waktu masuk sudah terbuka 3. Tadi saya sudah lapor. Kemudian kalau mau keluar besok, kita tidak perlu ke depan maktab 20. Cukup dari samping sini, lurus ke sana, itu pintu maktab 21. Kita keluar sana, mau melepas juga belok kiri. Itu lebih dekat. Kemudian notok ke kanan, terus baru sampai ke terowongan. Nah, jadi kita kalau mau keluar melempar besok, lurus aja sini, nggak usah lewat ke kantor maktab. Itu terlalu berbelok-belok. Kalau sini lurus, maktab 21, langsung turun jalan raya. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, perlu saya sampaikan, ini kita tidak usah komentar. Pada waktu melempar jumrah tanggal 11, 12, 13, itu sudah diatur undian. Masing-masing kloter udah memilih. Saya kemarin suruh milih. Jam berapa pasti melemparnya? Tak lihat, wes jam terus sore aja. Tetapi kita tetap konsekuen, kita melempar jumrah setelah zuhur. Artinya nggak usah rame-rame. Setelah sholat zuhur selesai, keluar ke pintu 21 belok sana, kan nggak lewat maktab 20. Jadi ada untungnya kita di sini tidak lewat kantor maktab. Kita keluar langsung di maktab 21, bukan maktab kita, langsung ke kiri kita menuju ke Muaisim. Nah, untuk teman-teman dari Bali, kloter 40, dari Mojokerto, kloter 58, kemudian ada Jarwa 27 dekat sini. Pada saat 10 Zulhijjah, kita kembali ke kloter masing-masing, maktab masing-masing, bercampur dengan jamaah dari asal kita. Kenapa? Menyangkut tempat. Tempat di sini Haramain hanya diberi 2 kotak, itu diambil 1, apa besok itu bisa kita nikmati 3 atau hanya 2, belum tahu. Orang Arab kan nggak bisa memastikan, walaupun iya, nyatanya nanti mungkin lain. Ini kita siap. Kemudian dari segi catering, kita kebetulan tambahannya cukup banyak ini. Yang dari Bahutma ini ada 17, kemudian yang tenaga kerja Indonesia yang di sini ada 10, berarti 27. Kalau di sini makan semua, tentu nggak akan kebagian. Oleh karena itu kita kembali ke maktab atau kloter kita masing-masing. Pada saat melempar jumrah tanggal 11, 12, kalau memang mau bareng-bareng, kita kontak Pak ya. Mungkin ketemunya di luar sana ya, di luar sana. Di Muaisim ya, di Muaisim. Atau yang dekat-dekat sini mungkin ngumpulnya di sini. Tetapi seandainya Bapak mau melempar sendiri, mungkin jumlah kecil, monggo. Asalkan bisa melaksanakan dengan baik ya. Jadi kami himbau kalau memang mau bareng-bareng, monggo kita ngumpul di sini. Habis zuhur, kemudian kita berangkat bersama-sama, karena kita tetap mengambil apa yang dicontohkan Rasulullah, melempar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 itu adalah ba'da zawal. Dan insya Allah selama ini tidak ada kendala, apalagi jamaah sekarang sudah lantainya 3 Pak. Lantainya 5. Kita sudah bisa memilih mau di lantai mana, dari jauh sudah bisa memilih. Dan insya Allah waktu masih 2 tingkat juga kita tidak ada masalah melempar. Asalkan kita kompak. Pada saat melempar itu kita harus betul-betul dengan tangan, tidak gerusa-gerusu, harus sabar menunggu peluang jamaah lain keluar, kita baru masuk. Bapak-bapak, itu sementara yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dan sempurna sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Silakan Bapak berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing.
Haji ini ada rukun haji, ada wajib haji. Rukunnya yang pertama sudah kita kerjakan, yaitu niat ikhram. Niat ikhram itu rukun haji yang pertama. Yang kedua nanti kita akan melakukan rukun haji, yaitu di Arafah, wukuf di Arafah. Itu rukun haji yang kedua. Rukun haji yang ketiga, tawaf ifadah. Rukun haji yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib, urutan maksudnya. Tetapi di dalam perjalanan ibadah haji itu tidak melulu ini rukun dikerja semua, tetapi diselingi dengan beberapa wajib haji. Saya urutkan ya. Kita berangkat di miqat melafalkan niat ihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik hajjan. Itu apa? Rukun. Kita melafalkan niat ihram, labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan di pondokan masing-masing, itu namanya apa? Wajib haji. Nah, jadi niatnya itu harus dilafalkan di miqat. Miqat jamaah haji itu di tempat tinggal masing-masing. Kita tadi yang bahutmah, yang miqatnya di pondokan kita. Labbaik hajjan di pondokan kita. Kalau kita tidak niat di pondokan, berarti kita tidak melakukan wajib haji. Tidak melakukan wajib haji itu berarti masuk pelanggaran hal-hal yang dilarang pada saat ihram. Nah, kalau kita tidak niat di miqat, di pondokan kita, nah berarti kita tidak melakukan wajib haji. Nah, jadi kalau kita masih di Jumaizah, miqatnya di Jumaizah. Kalau di Bahutmah, insya Allah kita sudah niat di yang Jumaizah tadi, yang Bahutmah di Bahutmah, yang Mahbad Jin di Mahbad Jin, seterusnya. Kemudian kita pergi ke Mina. Mabit di Mina itu masuk wajib haji. Nah, wajib haji. Walaupun sekarang ada beberapa pendapat, ada yang bilang sunat, ada yang bilang wajib, macam-macam. Sehingga yang berpendapat sunat, dia tidak mabit di Mina, langsung ke Arafah. Nah, tetapi karena kita diiktibar Rasulullah itu tanggal 8 Zulhijjah itu mabit di Mina. Terus sebenarnya kita tarwiyah ini iktibar Rasul, kita ke Mina dulu. Kemudian setelah kita di Mina, besok setelah subuh, bapak-bapak ibu udah siap-siap berangkat. Oleh karena itu besok jam 3 malam yang mau mandi nggih. Yang mau mandi mandi. Yang mau raut tok, wudu tok, monggo wudu. Karena apa? Setelah salat subuh persis kita akan, mungkin sebelum subuh kita sarapan, sahur. Karena kita ngejar waktu ya. Mungkin sebelum subuh kita sudah makan untuk sarapan ya. Kemudian begitu habis salat subuh, kita berangkat ke tempat bis berhenti tadi. Kita jalan pelan-pelan ke sana. Kemudian kita nunggu bis kita yang kita charter, dia akan menjemput kita di sana. Terus kita berangkat menuju Arafah. Nah, jadi pondokan ini niat, kemudian Mina, mabit masuk rukun. Besok kita berangkat ke Arafah. Itu masuk apa di Arafah? Rukun. Nah, rukun haji yang ketiga, wukuf di Arafah. Wukuf itu harus perorangan, tidak boleh diwakili. Ini kadang-kadang orang salah menafsirkan haji badal. Haji badal dia haji mewakili orang lain juga, nggak bisa. Kalau haji badal berarti dia meniatkan untuk yang dibadali. Saya diamanahi sama guru saya waktu saya di Mangbabat. Ini orang tuanya minta dibadalkan, pasti tolong dibadalkan. Saya tahu ini tidak haji untuk saya, jadi badali orang ini. Jadi niat saya dari hajinya itu haji bukan niat saya pribadi, karena tidak boleh saya rombel. Nanti saya badalkan orang, saya haji, yang badalkan nggak sah. Harus sah satu, karena wukufnya harus sah satu. Nah, wukuf ini termasuk saya sampaikan tadi, orang sakit pun harus dimasukkan ke Arafah walaupun sebentar, karena itu adalah rukun haji. Rukun ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, rukun ya, sesuatu yang harus kita kerjakan. Apabila kita tinggalkan, maka ibadah kita tidak sah. Tidak boleh diganti dengan dam. Wis nggak sah, nggak sah. Itu namanya rukun. Kita sholat nggak baca Fatihah, Fatihah kan rukun. Ya.
nggak baca Fatihah, ya nggak sah. Kalau nggak baca ayat boleh karena sunnah. Termasuk haji ini, karena niat ini rukun, kita harus lapangkan sendiri. Wukuf di Arafah rukun, kita harus wukuf sendiri. Jadi rukun itu mesti harus kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan, ibadah kita tidak sah. Lain dengan wajib. Kalau wajib itu sesuatu yang harus kita kerjakan, tetapi kalau kita tidak mengerjakan, ibadah kita tetap sah dengan catatan. Nah, ini dengan catatan harus membayar denda atau dam, baik nyembelih kambing atau puasa atau memberi makan orang miskin. Nah, itu beda rukun dengan wajib. Kemudian setelah kita wukuf, besok rukun yang kedua, kita berangkat menuju Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu hukumnya masuk wajib haji. Kalau orang tidak mabit di Muzdalifah, sah ibadah hajinya, tapi dengan catatan harus membayar dam. Itu sebabnya mabit di Muzdalifah itu harus kita kerjakan sendiri. Tidak boleh titip ya mabitnya sampai turun ke hotel. Nah, tidak boleh seperti itu. Atau aku titip sampai mabit ke Mina, tak bayar uang sing mabit no. Disewa sampai mabit aku tak turun ke hotel di Mekah. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini mabit di Muzdalifah itu masuk wajib haji. Kalau kita tidak mabit, berarti kita supaya ibadah haji kita sah, kita harus membayar denda. Kemudian setelah kita mabit di Muzdalifah malam tanggal 10, tanggal 9 kita wukuf, malam tanggal 10 kita mabit di Muzdalifah sampai subuh. Setelah salat subuh kita berkemas-kemas naik bis lagi menuju ke Aziziyah. Tidak langsung di Jamarat nggak boleh bis masuk. Kita di Aziziyah, Shimaliyah, bisnya berhenti, kita turun, nanti kita jalan ke Jumrah. Yang kita lempar pada tanggal 10 Zulhijjah itu hanya satu Jumrah, yaitu Jumrah Aqabah yang paling barat. Jadi Jumrah Ula itu yang paling awal hingga akhir. Kita nanti dari